Pernahkah kamu merasa bahwa ada kekacauan yang datang entah dari mana, padahal kamu tidak sedang mencari masalah? Pernahkah kamu merasa hidupmu seolah berjalan di tempat, meski sudah berdoa dan berjuang sekuat tenaga? Mungkin jawabannya tidak berada di luar sana, tapi tersembunyi di sesuatu yang sering kamu anggap sepele. Kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri. Ya, kata-kata. Sesuatu yang sering kita anggap ringan, padahal di alam roh, ia membawa bobot yang sangat besar. Sebuah kalimat yang diucapkan dengan sembrono bisa menjadi jembatan bagi kekacauan, sementara satu kata penuh iman bisa membuka pintu-pintu langit yang selama ini tertutup. Dunia spiritual tidak mengenal basa-basi. Apa yang keluar dari mulut kita membentuk atmosfer, membuka celah, atau menutup pintu berkat. Dan yang paling mengejutkan, seringkali luka batin atau kemacetan hidup kita bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan oleh lidah kita sendiri. Sebagai pribadi yang telah dipilih, sebagai jiwa yang ditandai dengan tujuan, kamu tidak bisa lagi berbicara seperti orang kebanyakan. Kamu tidak bisa menyamakan lidahmu dengan lidah yang ringan memaki, mengejek, mengeluh, atau merendahkan. Kamu adalah pembawa terang. Dan terang tidak bisa bercampur dengan kegelapan, bahkan dalam bentuk humor yang tampaknya lucu tapi menghina, atau keluhan yang terdengar wajar tapi ternyata memenjarakan jiwa. Dalam video ini, kita akan membuka tabir tentang betapa dalam dan berbahayanya kekuatan kata-kata. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membangunkan kesadaranmu. Karena begitu kamu sadar, kamu bisa memilih. Dan saat kamu memilih untuk tetap diam di waktu yang tepat, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari banyak luka yang tidak perlu. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah bahasa dari jiwa yang dewasa. Diam adalah kekuatan yang dipakai oleh mereka yang telah mengerti bahwa setiap kata adalah benih. Maka hanya mereka yang siap memanen kedamaian akan memilih untuk menabur dengan bijak. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin mengundangmu untuk ikut serta dalam gerakan cahaya ini. Tekan tombol like sekarang juga sebagai bentuk setuju bahwa kamu ingin menjaga kata-katamu mulai hari ini. Subscribe ke saluran ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan yang bisa menuntunmu menuju kehidupan yang lebih terang dan bermakna. Dan satu hal lagi, jika kamu merasa pesan ini sudah menyentuh bagian terdalam dari hatimu, tuliskan di kolom komentar angka 77. Angka ini bukan sekadar angka, tapi sebuah sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima perubahan, siap untuk bertumbuh, dan siap menyambut pesan ini dengan sepenuh hati. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran penuh. Karena kadang, kekuatan paling dahsyat bukan terletak pada apa yang kamu katakan, melainkan pada keputusanmu untuk tetap diam. Bagian 1. Kata-kata yang menyakitkan dan mengutuk orang lain. Dalam dunia yang serba cepat ini, lidah kita seringkali bergerak lebih dahulu sebelum hati sempat berpikir. Di tengah emosi yang memuncak, di saat hati dilukai atau pikiran dikuasai oleh rasa lelah dan kecewa, tak jarang kita melontarkan kata-kata yang menyakitkan, mencela, bahkan mengutuk orang lain. Kita merasa itu hanya pelampiasan sesaat, sekadar bicara jujur, atau mengungkapkan isi hati. Namun, di dunia roh, tak ada satupun kata yang keluar tanpa dampak. Semua memiliki akibat. Semuanya membawa akibat, entah sebagai berkat, atau justru sebagai celah yang mengundang luka lebih dalam. Pernahkah kamu berkata sesuatu dalam kemarahan dan kemudian menyesalinya? Pernahkah kamu melihat mata seseorang memudar cahayanya hanya karena satu kalimat yang kamu lontarkan tanpa sadar? Itulah kekuatan kata. Ia tidak hanya menyentuh telinga, ia menembus roh. Sebagai pribadi yang dipilih dan ditandai oleh tujuan ilahi, kamu dipanggil untuk menjaga lidahmu seperti seorang penjaga pintu istana. Karena dari sanalah kehidupan atau kematian bisa mengalir. Kitab suci menegaskan bahwa dari satu mulut tidak dapat keluar berkat dan kutuk sekaligus. Tak bisa kamu memuji di pagi hari, lalu mencela di sore hari, dan menganggap semuanya akan tetap baik-baik saja. Kata-kata menciptakan realitas, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Kata-kata menyakitkan tidak pernah netral. Mereka adalah benih. Dan setiap benih akan tumbuh, entah menjadi pohon pahit yang mematikan,
atau menjadi bunga busuk yang menjalar ke banyak hati. Ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain, baik secara terang-terangan maupun dalam bentuk gosip tersembunyi, kamu sedang menabur sesuatu di ladang kehidupan. Masalahnya, benih yang buruk tak hanya akan tumbuh di kebun orang yang kamu bicarakan, tapi juga akan menjalar diam-diam ke tanah jiwamu sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, terkadang kita mengkritik tanpa tahu keseluruhan cerita. Kita menghakimi hanya dari satu sisi, dari satu potong informasi, lalu melempar vonis yang tak bisa ditarik kembali. Di saat itulah, kita tidak sedang mewakili cahaya. Kita sedang berdiri di posisi yang bukan milik kita, sebagai penghukum, sebagai penuduh, dan itu bukanlah tugas siapapun yang hidup dalam kasih. Cobalah ingat kembali. Pernahkah kamu menjadi korban dari kata-kata seperti itu? Pernahkah lidah orang lain melukaimu lebih tajam dari pedang? Jika iya, kamu tahu betapa dalamnya luka itu. Dan sekarang, dengan keberanian penuh, tanya dirimu sendiri. Sudahkah aku juga melakukan hal yang sama kepada orang lain? Ini bukan saatnya untuk merasa bersalah, melainkan saatnya untuk sadar. Karena hanya dengan kesadaran, kita bisa memutuskan rantai luka dan mulai membangun ulang atmosfer rohani kita dengan kasih dan kelembutan. Diam adalah kekuatan ketika hati sedang dalam badai. Diam adalah perlindungan saat emosi berkecamuk. Karena lidah yang tidak dijaga bisa menjadi senjata yang menghancurkan, tapi lidah yang dipilih untuk diam bisa menjadi pintu bagi kedamaian turun. Sebagai pribadi yang dipanggil bukan untuk mencela, tapi untuk mengangkat. Bukan untuk mencemarkan, tapi untuk menyucikan. Hari ini adalah undangan untuk memilih. Akan kau pakai mulutmu untuk melukai, atau untuk menyembuhkan? Akan kau biarkan lidahmu menjadi saluran kegelapan, atau justru menjadi corong cahaya yang memberkati? Jangan pernah remehkan satu kalimat yang keluar dari mulutmu. Di dunia roh, itu bisa menjadi hukum. Dan jika hukum itu bersifat menghancurkan, jangan heran bila kehidupanmu mulai dikelilingi oleh kehancuran kecil yang muncul dari arah yang tak kamu duga. Mulai hari ini, jadikan setiap kata sebagai persembahan yang suci. Pilih untuk diam ketika tidak ada yang baik untuk dikatakan. Dan bila berbicara, biarlah kata-katamu menjadi penyembuh, bukan pelukai. Karena lidahmu, wahai jiwa yang dipilih, memiliki kuasa lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan jika kamu pernah menanam kata-kata yang salah, kabar baiknya adalah kamu masih bisa menanam ulang. Mulailah dari sekarang. Karena musim panen berikutnya akan ditentukan oleh benih yang kamu tabur hari ini. Maka, taburlah damai, taburlah kebaikan. Dan ketika perlu, tetaplah diam. Bagian 2. Ejekan dan olokan terhadap hal-hal yang suci. Ada jenis luka yang tak tampak di kulit, tapi membusuk jauh di dalam jiwa. Luka yang tidak ditoreh oleh pedang, tapi oleh tawa yang meremehkan hal-hal suci. Di zaman ini, mengejek keyakinan, menertawakan nilai-nilai luhur, bahkan mengolok kebaikan, telah menjadi hiburan. Tapi, wahai jiwa yang dipilih, ketahuilah, apa yang dianggap lucu oleh dunia, seringkali adalah sesuatu yang sangat menyakitkan di hadapan langit. Berapa banyak orang yang berkata, itu cuma lelucon, saat mereka merendahkan makna doa, mengejek harapan orang lain, atau menertawakan langkah iman yang dianggap tak logis. Tapi di alam yang tak terlihat, tak ada yang benar-benar cuma lelucon. Semua membawa getaran, semua membuka pintu, semua menyampaikan sebuah pesan. Apakah lidahmu menghormati terang atau menertawakannya? Ketika kamu mengolok hal-hal yang sakral, entah itu dalam bentuk tawa, sindiran, atau sekadar ikut tertawa dengan lingkunganmu, kamu sedang memudarkan rasa takut yang sehat terhadap yang ilahi. Dan saat takut itu sirna, celah pun terbuka. Bukan karena langit ingin menghukummu, tapi karena kamu sendiri yang telah menurunkan pagar pelindungmu. Ingatlah, tidak semua olokan berbentuk hujatan keras. Banyak yang datang dalam bentuk meme, candaan di media sosial, komentar bernada sarkas, atau tawa yang kau anggap tak berarti. Tapi bagi rohmu yang haus akan cahaya, itu seperti membiarkan setetes racun meresap ke dalam aliran kehidupanmu.
Kitab-kitab kebijaksanaan dari zaman dulu mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang tidak duduk di lingkaran para pencemooh. Itu bukan nasihat moral semata, tapi peringatan spiritual. Karena begitu kamu ikut duduk di sana, walau hanya dalam bentuk tawa atau diam, kamu telah membiarkan atmosfer jiwamu tercemar oleh nada-nada yang merendahkan kesucian. Coba ingat, berapa banyak anak muda yang menjauh dari kebenaran karena sejak kecil mereka melihat nilai-nilai itu dijadikan bahan candaan? Berapa banyak hati yang kehilangan kepekaan karena terus disuguhi hiburan yang mencemooh harapan, doa, dan iman? Dan yang lebih penting, apakah tanpa sadar, kamu pun ikut memperkuat gelombang itu? Jiwa yang dipilih tidak dipanggil untuk menjadi juru tawa di meja yang mengolok hal-hal suci. Kamu dipanggil untuk membawa atmosfer yang berbeda, bahkan jika itu berarti diam di tengah tawa atau keluar dari percakapan yang mencemari hatimu. Itu bukan fanatisme. Itu kesadaran. Itu penghormatan. Dan jika kamu berkata, "Tapi aku tidak ikut bicara kok, aku hanya diam dan tertawa," ketahuilah bahwa diam bisa menjadi bentuk persetujuan. Langit tidak hanya mencatat apa yang kamu ucapkan, tapi juga apa yang kamu setujui dengan kehadiranmu. Wahai jiwa pilihan, mulutmu bukan diciptakan untuk menghina. Ia diciptakan untuk memberkati, mendoakan, memuliakan, dan mengangkat. Lidahmu adalah alat penyembuh, bukan penghina. Maka jangan biarkan ia dipakai untuk menertawakan sesuatu yang sebenarnya harus kau hormati. Jika kamu pernah terjebak dalam sikap seperti ini, jangan takut. Tidak ada luka yang tak bisa dipulihkan jika diserahkan pada cahaya. Mulailah dari hari ini. Mulailah dengan kesadaran. Mulailah dengan diam saat tawa itu mulai menjatuhkan. Mulailah dengan berkata dalam hati, "Aku tidak ikut." Dan pelan-pelan, kamu akan melihat atmosfermu berubah. Kata-katamu akan menjadi lebih jernih. Rohmu akan menjadi lebih peka. Dan langit akan tahu, kamu adalah seseorang yang menghormati apa yang layak dihormati. Kamu adalah seseorang yang telah memilih untuk tidak menertawakan apa yang kudus. Karena pada akhirnya, mereka yang menjaga lidahnya dari ejekan, akan dijaga hidupnya dari kehancuran yang tak terlihat. Mereka yang menolak untuk tertawa atas hal-hal suci, akan diberi sukacita sejati yang tak bisa diberikan oleh dunia ini. Diam bukan kelemahan. Diam adalah keberanian untuk berkata, "Aku berbeda." Dan itu adalah kekuatan sejati dari seorang yang telah dipilih. Bagian 3. Keluhan, gerutu, dan kata-kata. Ketidaksyukuran. Wahai jiwa yang telah dipilih. Ada satu kebiasaan yang diam-diam mencuri damai, mengundang kekeringan rohani, dan menjauhkan hati dari kedekatan dengan yang ilahi. Kebiasaan itu bernama mengeluh, dan ia datang tidak dalam bentuk badai, tapi seperti gerimis yang lama-lama mengikis keyakinan melalui ucapan-ucapan kecil yang kita anggap biasa. Kenapa hidupku begini-begini saja? Aku capek dengan semuanya. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Tanpa sadar, keluhan telah menjadi bahasa harian. Kita bangun pagi dan mengeluh karena kurang tidur. Kita melihat wajah di cermin dan mengeluh karena tidak sempurna. Kita melangkah dan mengeluh tentang jalan hidup yang tak sesuai ekspektasi. Namun, tahukah kamu? Di dunia roh, setiap keluhan adalah seperti berkata, "Apa yang telah aku terima belum cukup." Dan kata-kata seperti ini perlahan menutup pintu berkat yang seharusnya terbuka. Bangsa yang dahulu pernah berjalan bersama keajaiban pun terjebak dalam siklus ini. Mereka melihat laut terbelah, roti turun dari langit, dan tiang cahaya di malam hari. Tapi karena keluhan yang terus diulang, mereka tertahan di padang gurun selama 40 tahun. Bukan karena musuh terlalu kuat, tapi karena mulut mereka terlalu mudah bersungut. Keluhan itu seperti kabut yang menutupi cahaya. Ia membuat mata rohani kita tidak bisa melihat kasih yang tersembunyi di balik masalah. Ia membungkam suara harapan. Dan pelan-pelan, keluhan menjadikan kita buta akan hal-hal kecil yang sejatinya adalah mukjizat harian. Nafas yang masih hangat, langkah kaki yang masih bisa digerakkan, dan hati yang masih bisa merasakan cinta. Sebaliknya, syukur adalah kunci yang membuka langit. Bersyukur bukan berarti menolak kenyataan pahit.
Tapi itu adalah keputusan sadar untuk melihat tangan Tuhan bahkan di tengah badai. Syukur tidak menunggu semuanya sempurna. Ia bernyanyi bahkan saat suasana hening. Ia menari bahkan saat air mata belum kering. Wahai jiwa pilihan, kamu tidak dipanggil untuk menjalani hidup seperti orang yang kehilangan arah. Kamu adalah penyala harapan, dan mulutmu seharusnya menjadi sumur air jernih yang menyejukkan, bukan saluran air keruh yang memuakkan. Kata-katamu seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Bahkan ketika hidup tidak mudah, kamu tetap bisa memilih untuk berkata, "Aku percaya masih ada maksud indah di balik ini semua." Karena siapa yang terus-menerus mengeluh akan sulit mendengar suara ilahi. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi karena hatimu terlalu sibuk menghitung apa yang hilang hingga lupa mensyukuri apa yang tersisa. Cobalah tanyakan pada dirimu hari ini. Sudahkah aku lebih banyak bersyukur atau mengeluh minggu ini? Jika jawabannya menyakitkan, jangan takut. Hari ini bisa menjadi awal perubahan. Mulailah dengan sederhana. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur, walau hanya hal-hal kecil seperti suara burung, udara pagi, atau pelukan hangat. Lidahmu adalah gerbang. Kamu bisa memakainya untuk membuka jalan terang atau mengundang gelap. Kamu bisa memakainya untuk menarik keajaiban atau mengusirnya jauh dari hidupmu. Jangan biarkan kebiasaan mengeluh mencuri hari-harimu. Pilih untuk diam ketika keluhan mulai naik ke lidahmu. Dan bila bicara, biarlah kata-katamu memuliakan, bukan menggerutu. Karena di saat kamu memilih untuk tetap diam daripada mengeluh, saat itulah langit melihat bahwa kamu sudah siap menerima yang lebih besar. Wahai jiwa yang telah dipilih, dunia ini cukup penuh dengan jeritan keluhan. Jadilah suara yang berbeda. Suara yang membawa damai, bukan drama. Suara yang menyebar harapan, bukan keresahan. Karena mereka yang mampu bersyukur dalam badai akan diberi pelangi saat hujan reda. Dan itu dimulai, dari pilihan untuk tetap diam. Bagian 4. Kutukan terhadap diri sendiri. Wahai jiwa yang telah dipilih, mungkin luka yang paling dalam bukanlah yang ditoreh oleh orang lain, melainkan oleh suara dari dalam diri sendiri. Suara lirih namun tajam, yang terucap saat kamu sedang kecewa, lelah, atau merasa gagal. Kalimat-kalimat seperti, "Aku tidak berguna. Aku memang selalu gagal. Hidupku tidak akan pernah berubah." Tampaknya sederhana, namun di alam roh, mereka bukan sekadar kata-kata. Mereka adalah pernyataan. Mereka adalah perjanjian yang tanpa sadar kamu tanda tangani terhadap nasibmu sendiri. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa mulut yang sama yang seharusnya digunakan untuk berdoa dan menyatakan harapan, justru seringkali dipakai untuk meruntuhkan diri sendiri. Padahal, dalam keheningan langit, setiap kata yang keluar dari mulutmu tercatat dan memiliki getaran. Dan ketika kamu terus mengutuk dirimu sendiri dengan kata-kata penuh keraguan, kamu sedang menggali lubang di jalur hidupmu sendiri. Tuhan tidak pernah menyebutmu gagal. Dia tidak pernah memanggilmu tidak berguna. Dunia boleh mencemoohmu, masa lalu boleh menjatuhkanmu, tapi dirimu sendiri tidak boleh menjadi musuh terbesarmu. Karena saat kamu mengutuk dirimu, kamu menolak kebenaran surgawi, bahwa kamu adalah ciptaan yang sangat berharga, dibentuk bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Ingatlah, setiap ucapan negatif tentang dirimu sendiri adalah benih yang kamu tanam di tanah jiwamu. Dan seperti semua benih, ia akan bertumbuh. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat, benih itu akan menjelma menjadi keputusasaan, ketakutan, dan keraguan yang akan membungkam potensi terbesarmu. Itulah sebabnya, diam di saat kamu ingin mencela diri sendiri adalah sebuah langkah penyelamatan. Diam adalah penjaga yang melindungimu dari serangan yang datang bukan dari luar, tapi dari pikiran dan lidahmu sendiri. Cobalah lihat lebih dalam. Berapa kali dalam seminggu kamu berbicara buruk tentang dirimu? Berapa kali kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain, lalu merendahkan diri sendiri? Berapa kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," sebelum benar-benar mencoba? Wahai jiwa yang mulia, kamu tidak ditentukan oleh kegagalan. Kamu tidak didefinisikan oleh masa lalu. Nilaimu tidak berkurang hanya karena hari ini kamu belum melihat hasil yang kamu doakan. Kamu tetap bernilai. Kamu tetap dipilih.
kamu tetap dicintai. Mulai hari ini, ketika lidahmu ingin berkata, "Aku tidak mampu," tahan sejenak, tarik napas, dan gantilah dengan, "Aku sedang belajar, aku sedang bertumbuh. Aku akan sampai ke sana." Ketika pikiranmu ingin berkata, "Aku tidak layak," bisikan dalam hati, "Aku berharga. Aku ciptaan yang unik. Aku adalah bagian dari rencana yang lebih besar." Dan jika kamu belum terbiasa dengan bahasa kebaikan terhadap dirimu sendiri, tidak apa-apa. Semuanya bisa dimulai dengan satu langkah. Berhenti mengutuk diri sendiri. Pilih untuk diam. Karena diam dari kutukan adalah awal dari penyembuhan. Diam dari celaan adalah jembatan menuju penerimaan. Diam dari penolakan adalah gerbang menuju pengakuan bahwa kamu layak untuk menerima cinta dan pemulihan. Tidak ada satupun pribadi yang sempurna. Tapi kamu adalah pribadi yang disempurnakan oleh kasih. Maka jangan biarkan mulutmu sendiri menjadi penjara bagi jiwamu. Bicaralah dengan kasih, atau diamlah dengan hormat. Karena dalam diam, seringkali Tuhan menyelipkan bisikan lembut yang mengingatkan, "Kamu tetap anakku, kamu tetap berharga." Jangan lagi jadi musuh bagi dirimu sendiri. Jadilah sahabat terdekat bagi jiwamu. Karena lidahmu adalah alat yang bisa membangun atau meruntuhkan. Dan hari ini, kamu bisa memilih untuk membangun. Dimulai dari keputusan untuk tetap diam saat ingin merendahkan diri sendiri. Karena diammu adalah bentuk kasih terhadap dirimu yang sedang belajar untuk pulih. Bagian 5. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan atau saat terluka. Wahai jiwa yang telah dipilih, tidak ada yang lebih cepat menyakiti daripada kata-kata yang meluncur dari bibir yang dikuasai oleh kemarahan. Dalam sekejap, ucapan yang meluncur tanpa filter bisa menusuk lebih dalam daripada sebilah pisau. Dan ironisnya, luka yang dihasilkan oleh kata itu seringkali tak terlihat di permukaan, namun membekas lama, menghuni relung hati yang paling sunyi. Berapa kali kita semua terpancing oleh amarah? Saat keadilan terasa menghilang, saat orang lain mengecewakan, saat hati terasa penuh dan tak tahu harus berbuat apa, lalu kita berkata, menumpahkan semua rasa, tanpa sempat bertanya, apakah kata ini akan membangun atau menghancurkan? Emosi yang membara memang manusiawi. Namun ketika lidah menjadi senjata dalam badai itu, hasilnya bisa menjadi kehancuran yang tidak bisa ditarik kembali. Sebuah kalimat yang diucapkan dalam kemarahan bisa merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Sebuah hinaan yang terlontar di tengah kekecewaan bisa meretakkan hubungan yang seharusnya dipulihkan. Dan lebih dari itu, setiap kata yang keluar saat kamu sedang marah bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga menyakiti dirimu sendiri. Karena di dunia roh, kata-kata bukan hanya bunyi, mereka adalah gerbang. Kata-kata membuka jalan bagi terang atau bagi gelap, bagi damai atau bagi perpecahan. Kitab suci telah mengingatkan dengan penuh kelembutan dan ketegasan. Jangan biarkan perkataan yang tidak membangun keluar dari mulutmu, melainkan hanya yang baik dan berguna untuk membangun. Itu bukan sekadar nasihat moral, itu adalah rahasia spiritual untuk hidup yang penuh berkat. Diam dalam kemarahan bukanlah bentuk kelemahan. Diam adalah kekuatan tersembunyi dari jiwa yang bijak. Diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tapi itu berarti kamu memilih untuk tidak memperparah luka, tidak melempar bensin ke dalam api, dan tidak mengundang kehancuran ke dalam hubungan yang rapuh. Pikirkan ini, berapa banyak pernikahan yang hancur bukan karena pengkhianatan, tapi karena kata-kata kasar yang diucapkan saat emosi. Berapa banyak anak menjauh dari orang tuanya bukan karena kurang cinta, tapi karena sering dicela dalam marah. Berapa banyak sahabat yang terpisah hanya karena satu kalimat yang tak pernah bisa dilupakan. Wahai jiwa yang sedang belajar dewasa dalam kasih, marah bukanlah dosa, tapi membiarkan kemarahan memimpin lidah adalah bahaya. Dan disinilah letak kekuatan seorang yang terpilih. Mereka tidak membiarkan lidah mereka menjadi corong kemarahan, tapi menjadikannya alat pemulihan. Kunci dari pertumbuhan rohani bukanlah menghindari emosi, tapi belajar mengelolanya dengan kasih. Dan terkadang, bentuk kasih terbesar bukanlah berbicara, melainkan memilih untuk tetap diam. Sebelum lidahmu melontarkan kata yang mungkin akan kamu sesali seumur hidup,
Tariklah napas. Heninglah sejenak. Bicaralah dengan Tuhan dalam batinmu sebelum kamu bicara dengan manusia. Biarkan luka itu dirawat oleh keheningan yang penuh pengertian. Karena dalam keheningan, seringkali kebijaksanaan muncul. Dan kata yang seharusnya menyakiti, berubah menjadi doa yang menyembuhkan. Jika kamu pernah menyakiti seseorang dengan kata-kata saat marah, masih ada waktu untuk meminta maaf. Tapi yang lebih penting dari itu, belajarlah untuk menghentikan siklus itu sekarang. Jangan ulangi. Jangan biarkan luka yang sama lahir kembali dari mulut yang sama. Dan jika kamu adalah orang yang sering disakiti oleh kata-kata orang lain, izinkan dirimu pulih. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan melukai balik. Pilih untuk diam, dan serahkan semuanya pada kebijaksanaan langit. Karena pembalas yang paling setia adalah kebaikan yang tetap diam dalam luka. Wahai jiwa pilihan, engkau bukan pembawa amarah. Engkau adalah pembawa damai. Engkau bukan penjaga dendam. Engkau adalah pemulih. Maka, biarkan kata-katamu menjadi obat, bukan luka. Dan bila perlu, diamlah. Karena dalam diam, terkadang Tuhan berbicara yang paling keras. Bagian 6. Menyetujui keburukan dengan diam atau tawa. Wahai jiwa yang telah dipilih, tidak semua kesalahan berasal dari kata yang terucap. Kadang, dosa paling sunyi lahir dari tawa yang salah tempat atau diam yang salah makna. Dalam dunia roh, diam bukan selalu netral. Ada diam yang menyelamatkan, tapi ada juga diam yang menyetujui kejatuhan. Berapa kali kita mendengar seseorang membicarakan orang lain dengan nada sinis, menertawakan kelemahan, menyebarkan fitnah yang dibungkus sebagai cerita lucu. Dan kita hanya duduk di sana, tersenyum, ikut tertawa, atau berkata dalam hati, "Aku hanya mendengarkan kok, bukan aku yang mulai." Namun, di langit yang melihat hati, hanya ada dua posisi, berdiri untuk kebenaran atau diam dalam kompromi. Tidak berkata apa-apa bukan berarti tidak bersalah. Karena saat kamu berada dalam lingkaran pembicaraan yang menjatuhkan dan kamu tidak berdiri untuk menghentikannya, kamu telah memberi izin secara diam-diam. Kamu menjadi bagian dari atmosfer yang mencemari, bahkan jika lidahmu tak mengucapkan satupun kata. Gosip bukan sekadar kata-kata iseng. Ia adalah racun, racun yang merambat dari telinga ke hati. Dan saat kamu membiarkannya mengalir di sekitarmu, kamu juga memberi ruang bagi racun itu masuk ke dalam jiwamu sendiri. Itulah mengapa kepekaan rohani sangat penting. Jiwa yang dipilih biasanya tahu kapan sedang berada di lingkungan yang tidak sehat. Ada kegelisahan di dalam rohmu. Ada bisikan halus yang berkata, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Tapi sayangnya, banyak yang mengabaikan bisikan itu dan tetap tinggal, tetap mendengar, tetap tertawa. Wahai jiwa pilihan, kamu tidak dipanggil untuk jadi bagian dari kerumunan yang senang menertawakan kesalahan orang lain. Kamu dipanggil untuk menjadi penjernih di tengah air keruh. Menjadi cahaya yang menghangatkan, bukan nyala api yang membakar diam-diam. Dan ingatlah ini, mereka yang nyaman menjelekkan orang lain di hadapanmu, sangat mungkin akan menjelekkanmu di belakangmu. Maka, daripada ikut duduk dalam percakapan yang merusak, lebih baik berdiri dalam keberanian untuk berkata, "Aku tidak ingin membahas ini," atau cukup dengan senyum dan meninggalkan ruang tanpa suara. Itu bukan kesombongan. Itu ketegasan yang dilahirkan dari kesadaran bahwa lidahmu, telingamu, dan atmosfer sekitarmu layak untuk dijaga. Karena siapa yang menjaga suasana akan dijaga hidupnya. Dan siapa yang menjaga telinganya akan dijaga damainya. Tanyakan pada dirimu hari ini, berapa kali kamu duduk di meja yang menyebarkan kegelapan, tapi memilih diam? Berapa kali kamu tertawa dalam lingkaran pembicaraan yang menjatuhkan, tapi tidak sadar bahwa tawamu ikut menguatkan keburukan itu? Mulai hari ini, kamu bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari itu lagi. Pilih keheningan yang menyelamatkan, bukan keheningan yang menyetujui. Pilih untuk menjaga atmosfermu, karena rohmu layak untuk hidup dalam kebersihan. Bukan berarti kamu harus menegur semua orang, tapi kamu bisa mengatur posisi, mengalihkan pembicaraan, atau pergi tanpa perlu menjelaskan. Dan percayalah,
Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu berbeda. Wahai jiwa yang telah ditandai oleh tujuan besar, biarkan lingkunganmu tahu bahwa kamu tidak lagi tertarik untuk duduk dalam keburukan. Biarkan sekitarmu merasakan bahwa kehadiranmu membawa kedamaian, bukan keributan. Biarkan Tuhan melihat bahwa kamu layak dipercayai untuk menjaga atmosfer yang bersih. Karena dari atmosfer yang bersih akan lahir berkat yang murni. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk memilih diam. Diam yang melindungi. Diam yang tidak ikut mengamini racun. Diam yang membungkam kejahatan dengan keteguhan hati. Diam yang bukan pengecut, tapi penjaga kedamaian. Bagian 7. Kata-kata yang dianggap candaan, padahal mengandung luka. Wahai jiwa yang telah dipilih, kadang racun tidak datang dalam bentuk pahit. Ia tersembunyi di balik tawa. Ia menyamar sebagai candaan, sebagai lelucon, sebagai hanya main-main. Padahal dalam dunia roh, tidak ada kata yang benar-benar sekadar bercanda. Semua memiliki energi. Semua membentuk atmosfer. Dan celakanya, banyak jiwa yang terluka. Banyak takdir yang terhenti. Hanya karena satu kalimat yang dianggap lucu. Berapa banyak orang yang kehilangan rasa percaya diri karena sering dijadikan bahan ejekan. Berapa banyak anak yang tumbuh dengan luka batin karena sering diledek dengan alasan hiburan. Berapa banyak sahabat yang diam-diam menjauh karena tertawa yang kamu pikir ringan, ternyata menyentuh luka yang paling dalam. Bercanda memang menyenangkan. Tawa adalah karunia. Tapi tawa yang dibangun dari rasa sakit orang lain bukanlah tawa surgawi. Itu bukan kebahagiaan. Itu penghakiman yang dibungkus dengan senyuman. Dan di dunia roh, setiap ejekan yang disampaikan dalam candaan adalah panah kecil yang terus menancap. Bahkan ketika orang yang diejek berpura-pura tertawa. Kamu mungkin pernah berkata, aku cuma bercanda kok. Tapi langit tidak melihat dari nada suara. Langit melihat dari niat. Dan jika candaanmu menyakiti, maka itu bukan lagi canda. Itu adalah luka yang disamarkan. Wahai jiwa pilihan, kamu tidak dipanggil untuk menjadi badut yang lucunya melukai. Kamu dipanggil untuk menjadi pembawa sukacita yang membangun, bukan menjatuhkan. Kamu dipanggil untuk menggunakan kata-katamu sebagai cahaya, bukan sebagai bayangan yang menyusup ke hati orang lain. Tertawalah, tapi tertawalah dengan kasih. Buatlah orang lain tersenyum, tapi jangan pernah dengan cara merendahkan mereka. Candaan sejati tidak membutuhkan korban. Humor yang berasal dari langit tidak pernah membuat luka. Ia menyegarkan, bukan menampar. Ia mengangkat, bukan menjatuhkan. Dan jika kamu berada di antara orang-orang yang senang melontarkan lelucon dengan mengorbankan orang lain, kamu punya dua pilihan. Ikut tertawa dan menjadi bagian dari luka. Atau memilih diam dan menjaga kemurnian atmosfer. Jangan remehkan satu tawa. Karena satu tawa yang salah bisa mematikan semangat seseorang. Tapi satu keheningan yang tulus bisa menjadi perisai perlindungan. Cobalah lihat kembali perjalananmu. Pernahkah kamu menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan candaan? Pernahkah kamu tertawa saat melihat orang lain merasa malu? Jika iya, jangan hancurkan dirimu dengan rasa bersalah. Sebaliknya, bangunlah kembali dengan kesadaran. Hari ini adalah hari untuk memilih ulang. Untuk memakai mulutmu sebagai sumber penghiburan yang sejati. Dan jika kamu pernah menjadi korban dari candaan yang menyakitkan, ketahuilah. Kamu bukan definisi dari lelucon mereka. Kamu bukan pantulan dari tawa yang menghina. Kamu lebih berharga dari itu semua. Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk jadi bahan tertawaan. Ia menciptakanmu untuk jadi berkat. Maka pulihkan dirimu dari luka itu. Pilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Biarkan kebijaksanaan menjadi jawabanmu dan diam menjadi bentengmu. Wahai jiwa yang telah dipilih, dunia ini sudah cukup penuh dengan suara yang saling menyakiti. Jadilah suara yang berbeda. Jadilah pembawa tawa yang murni. Jadilah sumber kelegaan, bukan beban. Dan jika tidak ada yang baik untuk dikatakan, diamlah, karena diam yang menjaga hati orang lain adalah bentuk cinta yang paling elegan. Maka mulai hari ini, saringlah setiap kata, bahkan saat kamu bercanda. Tanyakan pada hatimu,
Apakah ini membangun atau menjatuhkan? Apakah ini mencerahkan atau menggelapkan? Jika ragu, diam saja. Karena dalam diam, tidak ada luka yang tercipta. Dan dalam diam itulah, seringkali terdengar suara Tuhan yang berbisik. Kamulah pembawa damai yang selama ini dunia tunggu. Wahai jiwa yang telah dipilih, kini kau tahu bahwa diam bukan sekadar sikap pasif. Ia adalah senjata roh. Ia adalah tameng perlindungan. Ia adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hidup, terhadap sesama, dan terhadap dirimu sendiri. Dalam diam, kita belajar mendengar. Dalam diam, kita belajar memilah. Dan dalam diam pula, kita menyelamatkan banyak hal yang tak bisa dikembalikan oleh kata-kata yang terlanjur terucap. Mulut adalah gerbang, buah gerbang. Ia bisa membuka jalan bagi terang, atau menjadi celah bagi kegelapan menyusup tanpa suara. Maka, bijaklah menjaga gerbang itu. Jangan biarkan lidahmu merusak apa yang sedang dibangun oleh oleh tangan dan doamu. Jangan biarkan satu kalimat yang sembrono menghancurkan damai yang kamu perjuangkan selama bertahun-tahun. Ingatlah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang telah dipisahkan dari keramaian untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Maka sikapmu harus berbeda. Caramu berbicara harus mencerminkan langit yang tinggal di hatimu. Bukan karena kamu sok suci, tapi karena kamu sadar bahwa hidup ini terlalu sakral untuk dibuang dengan kata-kata yang sia-sia. Dan jika selama ini kamu pernah menyakiti lewat ucapan atau ikut tertawa dalam percakapan yang mencemari, jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Sebaliknya, bangkitlah dengan kesadaran baru. Karena pertobatan sejati bukan sekadar tangisan, tapi perubahan. Hari ini, kamu bisa memilih ulang. Kamu bisa mulai berbicara dengan kasih. Atau bahkan, memilih untuk diam, demi menjaga kesucian dalam dirimu. Jadikan mulutmu alat penyembuh. Jadikan diam sebagai bentuk ibadah. Jadikan keheninganmu sebagai tanda bahwa kamu telah dewasa secara spiritual. Dan lihatlah, betapa banyak keajaiban yang akan datang saat kamu mulai menjaga kata, menahan lidah, dan memilih untuk tetap tenang. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan like sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga mulut dan membangun hidup yang penuh makna. Subscribe ke saluran ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap pesan berikutnya langsung sampai ke hatimu. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah siap menerima transformasi ini sepenuhnya. Jadilah suara yang membawa damai. Atau jika belum mampu, jadilah diam yang membawa keselamatan. Karena kadang, dalam sunyi, Tuhan sedang berbicara paling jelas.